Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kisah berlinangnya air mata Sayyidina Umar bin Khattab saat saudaranya syahid di Yamamah, dan beliau pun iri kepadanya. Dan inilah alasan mengapa Umar bin Khattab bisa iri kepada saudaranya. Di antara sederet nama sahabat Rasulullah SAW dari golongan muhajirin tercatat nama Zaid bin Khattab. Beliau adalah saudara kandung Umar bin Khattab. Zaid bin Khattab lebih dulu memeluk Islam daripada sang adik, yaitu Umar bin Khattab. Zaid adalah seorang mujahid yang banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nama lengkapnya adalah Zaid bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Kir bin Razah bin Adi bin Qa'am bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir al-Quraisy al-Adawi. Beliau juga dikenal dengan Abu Abdirrahman. Sedangkan ibunya bernama Asma binti Wahab bin Abib, yaitu dari Bani Asad bin Khuzaimah. Zaid radhiyallahu an merupakan keturunan Bani Adi, suku Quraisy dari klan Kinanah. Pada saat ada perintah untuk kaum muslimin supaya hijrah ke Madinah, tanpa pikir panjang, Zaid radhiyallahu an hijrah ke Madinah bersama Sayyidina Umar, Ayyashi, Abu Rabi'ah, Kunais bin Hadaqah as-Sahmi, suami Hafsah binti Umar, kemudian Sa'id bin Zaid. Dalam rombongan tersebut ikut pula 4 anak Bukhair, yakni Iyas, Aqil, Amir, dan Khalid, yang merupakan keturunan dari Bani Laits al-Kinaniyah. Ketika sampai di Madinah, Zaid bin Khattab bertemu dengan Rifa'ah bin Abdul Mundir di Kuba. Dan kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Zaid dan Ma'an bin Adi al-Ajlani al-Ansari. Jadilah persaudaraan abadi terjalin karena Islam, jauh dari kepentingan duniawi. Dan keduanya pun sama-sama syahid dalam pertempuran Yamamah. Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memiliki postur tubuh yang tinggi dan tegak. Keistimewaan bentuk tubuhnya ini membuatnya mudah dikenali meski dari jarak yang sangat jauh. Selain termasuk orang-orang yang paling awal masuk Islam, beliau juga termasuk sahabat yang ikut ke medan perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Beliau juga mengikuti Bi'atur Ridwan dan mengikuti perjanjian damai di Hudaybiyah. Zaid radhiyallahu anhu senantiasa mengikuti peperangan setelahnya, baik bersama Rasulullah ataupun bersama para khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Rajjal bin Unfuah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat dan masuk Islam. Namun kebersamaannya dengan Rasulullah hanya sekejap saja. Setelah berbaiat dan menyatakan masuk Islam, ia kembali kepada kaumnya. Ia pun tidak pernah datang lagi ke Madinah kecuali setelah Rasulullah SAW wafat dan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Sebagai khalifah, Sayyidina Abu Bakar sudah mendengar kabar bahwa penduduk Yamamah bergabung dengan Musailamah yang mendeklarasikan diri sebagai nabi. Rajjal yang saat itu masih di Madinah menawarkan diri kepada Abu Bakar supaya diutus untuk menyadarkan mereka dan kembali kepada Islam. Dan Musailamah adalah nabi palsu karena tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usulan itu diterima oleh khalifah, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rajjal segera bertolak ke Yamamah sebagai utusan khalifah. Namun sangat disayangkan, imannya terlalu lemah dan keropos. Ketika ia menyaksikan jumlah pengikut Musailamah sangat banyak, ia menjadi pengecut dan yakin bahwa pasukan Islam tidak akan menang. Sikap pengecut didukung bisikan jiwa khianatnya, menyeretnya untuk bergabung dengan barisan Musailamah al-Kadzab. Saat itu pula dirinya menjadi murtad, keluar dari Islam dan bergabung dengan kaum murtad di bawah panji Musailamah, sang nabi palsu. Sebagai seorang utusan khalifah yang membelot, Rajjal jauh lebih berbahaya daripada Musailamah. Atas nama khalifah,
ia melakukan cuci otak dengan menyebarkan ke banyak orang bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menjadikan Musalamah bin Habib sebagai rekan." Maka setelah Rasulullah wafat, orang yang paling berhak membawa bendera kenabian ialah Musailamah. Rajal mengobarkan semangat jihad dengan janji surga, sehingga mampu merekrut banyak orang yang berani untuk mengorbankan nyawanya melawan pasukan Islam. Pengikut Musailamah kian bertambah banyak. Adapun kabar Rajal yang berkhianat dan murtad sampai ke Madinah dan menyulut kemarahan orang-orang Islam. Pencucian otak yang dilakukan oleh Rajal sukses menyesatkan banyak orang, yang secara otomatis memperluas daerah peperangan yang mau tak mau harus diterjuni oleh kaum muslimin. Seorang punggawa pasukan muslim yang paling geram dan ingin sekali berjumpa dengan Rajal adalah seorang sahabat agung yang namanya terukir indah dalam buku-buku sejarah Islam, yaitu Zaid bin Khattab. Bagi Zaid bin Khattab, Rajal lebih berbahaya dari Musailamah al-Kadzdzab. Kemurtadannya bukan karena meyakini Musailamah sebagai nabi, melainkan karena ada keuntungan yang ingin diperolehnya. Oleh sebab itulah, ia menjadi seorang pembohong, munafik, dan oportunis. Zaid bin Khattab radhiyallahu an sangat membenci kemunafikan dan kebohongan, sama seperti sang adik, yakni Umar bin Khattab. Kebencian itu akan semakin memuncak ketika kemunafikan yang dilakukannya hanya karena ingin mengambil keuntungan semu. Untuk tujuan-tujuan rendah itulah Rajal memainkan peran jahatnya, sehingga jumlah pengikut Musailamah meningkat tajam. Dengan demikian, ia telah mengantarkan mereka pada kematian dan kebinasaan yang hina, mati di medan perang murtad. Pada awalnya mereka dicuci otaknya, disesatkan lalu dibinasakan, yakni untuk tujuan ketamakan yang disembunyikan dalam bingkai indah yang memukau. Bersama pasukan muslim yang lain, untuk menyempurnakan keimanannya, Zaid bin Khattab mempersiapkan diri menumpas kekacauan ini. Sasaran utamanya bukan Musailamah, tetapi yang lebih jahat dan lebih berbahaya dari Musailamah, yaitu Rajal bin Unfuah. Untuk memerangi Musailamah dan pengikutnya, Khalifah Abu Bakar menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan Islam. Panglima Islam yang piawai, ahli strategi, dan pemberani ini segera mengumpulkan pasukan Islam. Pasukannya dikelompokkan menjadi beberapa regu dengan tugas masing-masing. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu menyerahkan bendera pasukan kepada Zaid bin Al-Khattab. Dua pasukan saling berhadapan, siap menyabung nyawa. Dengan peki kalimat takbir dan teriakan membahana menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan Islam dengan semangat tinggi menyerbu bagai gelombang pasang. Bani Hanifah, yakni pengikut Musailamah, menyambut pasukan Islam dan berperang mati-matian. Pasukan Islam banyak yang gugur sebagai syahid. Zaid bin Khattab yang membawa bendera pasukan melihat mental dan semangat juang pasukan Islam mulai menurun. Segera beliau mendekati tempat yang agak tinggi. Dengan suara nyaring berseru kepada pasukannya, "Wahai tentara Allah, jangan gentar. Gempurlah musuh-musuh Islam, serang mereka habis-habisan. Demi Allah, aku tidak akan bicara lagi sebelum mereka dibinasakan Allah, atau aku menemuinya dan menyampaikan alasanku." Setelah itu Zaid bin Khattab pun turun. Pedangnya digenggam erat-erat. Kedua bibirnya terkatup, tidak menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan satu kata pun. Ia berniat memburu Rajal, karena menurutnya kunci peperangan ini ada pada sosok orang munafik tersebut. Kemudian dengan membawa beberapa tentara Islam, bagai lesatan anak panah, ia menerobos barisan musuh untuk mencari Rajal, hingga akhirnya ia melihatnya. Namun sayangnya, kecamuk perang yang melibatkan ribuan tentara membuatnya mengalami kesulitan untuk mendekati Rajal, yang saat itu berada di tengah-tengah tentaranya tersebut. Rajal sendiri justru berlindung di balik tentara Musailamah yang sedang bertarung melawan pasukan Islam. Setiap kali Zaid radhiyallahu an berusaha mendekatinya,
Secepat itu pula ia kehilangan Rajal ditelan oleh lautan manusia. Namun Zaid bin Khattab bukanlah tipe seorang tentara yang mudah menyerah. Dengan keahlian olah senjata yang dimilikinya, ia terus bergerak membelah kepungan musuh. Pasukan musuh yang berani mendekati dan menghalanginya terkapar menemui kematiannya yang sia-sia. Dan pada akhirnya Zaid bin Khattab berhasil mendekati Rajal. Namun Zaid bukanlah tandingannya. Baru beberapa saat perang tanding itu berlangsung, Zaid berhasil mematahkan perlawanan Rajal. Sosok murtad dan munafik yang penuh kesombongan, kebohongan dan kebusukan akhirnya roboh bersimbah darah dengan luka menganga di lehernya, yakni bekas pedang Zaid bin Khattab. Adapun tewasnya Rajal membawa akibat buruk bagi pasukan Musailamah. Bendera pasukannya mulai berjatuhan. Musailamah cemas, bingung dan gentar. Begitu juga Muhkam bin Tufail dan seluruh pasukannya. Sebelumnya, Musailamah telah menjanjikan kemenangan yang nyata dan bersama Rajal bin Unfuah serta Muhkam bin Tufail akan membawa mereka ke masa depan yang gemilang, yaitu dengan menyebarkan agama serta membangun pemerintahan mereka. Dan sekarang Rajal telah mati, berarti kenabian Musailamah adalah bohong. Selanjutnya giliran Muhkam yang tewas, dan besoknya giliran Musailamah yang menghadapi kematian. Demikianlah Zaid bin Khattab telah menyebabkan kehancuran dahsyat di barisan Musailamah. Berbeda dengan pasukan musuh, ketika mengetahui tewasnya Rajal, moral dan semangat tempur pasukan Islam makin meningkat berkali lipat. Sampai yang terluka pun bangkit lagi dengan pedangnya, tanpa mempedulikan darah yang menetes dari tubuhnya. Bahkan mereka yang telah berada di bibir maut, yang tidak ada tanda-tanda hidup lagi kecuali isyarat mata. Sewaktu berita gembira itu sampai ke telinga mereka, mereka merasakannya seperti mimpi yang sangat indah. Mereka ingin sekali diberi kekuatan untuk kembali berperang dan menyaksikan kemenangan yang mengagumkan di akhir hayat mereka. Zaid bin Khattab radhiyallahu an mengangkat kedua tangannya, mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmatnya. Setelah itu, beliau kembali pada pedangnya dan sikap diamnya, karena beliau telah bersumpah tidak akan berbicara sampai kemenangan benar-benar tercapai atau ia sendiri menjadi syahid. Pasukan Islam berada di atas angin, kemenangan sudah semakin dekat. Di saat itulah Zaid berharap Allah Subhanahu wa taala memberinya kesyahidan di perang Yamamah ini, sebuah akhir hidup yang berakhir bahagia yang selama ini dicari-carinya. Harum wangi surga dirasakannya, membuatnya semakin rindu dan tekadnya semakin membara. Tanpa merasa lelah dan tak kenal takut, ia terus menerjang ke barisan musuh, menebaskan pedangnya mencari cita-citanya yang agung. Dan akhirnya pahlawan Islam yang gagah berani itu gugur sebagai syahid. Mendengar saudaranya syahid, Umar bin Khattab merasa sedih. Karena bagaimanapun Zaid bin Khattab justru lebih dulu masuk Islam ketimbang dirinya, dan sekarang lebih dulu syahid dari dirinya. Dia telah mendahului aku dalam dua kebaikan, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab kemudian menyampaikan sesuatu kepada Mutamim bin Wairah, yang ketika itu juga tengah meratapi saudaranya melalui syair. Seandainya aku pandai melantunkan syair, aku pasti mengatakan seperti apa yang engkau katakan, tutur Umar bin Khattab. Lalu Mutamim berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, jika saudara laki-lakiku pergi meninggalkanku, sebagaimana apa yang engkau lakukan, aku tidak akan bersedih tentang dirinya, karena ia telah berhasil meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang didambakan oleh semua kaum muslimin. Tidak ada yang menghiburku seperti engkau menghiburku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah kisah Zaid bin Khattab, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syahid di perang Yamamah.
yang mana membuat Umar bin Khattab sangat sedih dan juga iri pada saudaranya, karena Zaid bin Khattab lebih dulu memeluk Islam dan lebih dulu syahid saat membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.